Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dwi Nur Siti Marhamah, FSDMK, dosen tetap pada program studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas IPEN. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam rangkaian kegiatan ini, saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Pidana Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Kebijakan Kesehatan yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas berbagai konsep dan penerapan kebijakan kesehatan, mulai dari teori dasar hingga studi kasus. Proses pembelajaran diselenggarakan melalui pendekatan blended learning yang merupakan kombinasi antara tatap muka secara langsung dan pembelajaran daring melalui platform e-learning resmi Universitas IPEN, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIA IPEN. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 3, yaitu mampu menjalankan atau melakukan tugas sebagai administrator kesehatan pada aspek administrasi umum dan pelayanan, ketenagaan, sarana, prasarana atau logistik, pemasaran, keuangan, dan administrasi mutu layanan kesehatan. CPL 4 yaitu mampu mengelola tahapan administrasi kesehatan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, mampu mengaplikasikan konsep dasar administrasi kebijakan kesehatan, menyusun langkah-langkah analisis kebijakan kesehatan, menjelaskan komponen kebijakan kesehatan di Indonesia sebagai dasar kebijakan kesehatan di bidang administrasi kesehatan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah kebijakan kesehatan ini meliputi kebijakan kesehatan, sistem kebijakan kesehatan, masalah kebijakan kesehatan, agenda setting, formulasi kebijakan kesehatan, implementasi kebijakan kesehatan, evaluasi kebijakan kesehatan, perubahan dan terminasi kebijakan kesehatan, analisis kebijakan kesehatan, dan penelitian kebijakan kesehatan. Penilaian dalam mata kuliah kebijakan kesehatan ini mencakup 5 komponen utama, yaitu kehadiran dengan bobot sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot sebesar 20%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot sebesar 20%, presentasi proyek dengan bobot sebesar 20%, kuis dengan bobot sebesar 10%, dan tugas dengan bobot sebesar 10%. Saya menerapkan rubrik penilaian yang transparan dan terukur. Dan hasil evaluasi tersebut saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme umpan balik untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya dengan menyimak video pembelajaran pada mata kuliah kebijakan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya kabarnya ya. Oke, kita hari ini ketemu lagi di mata kuliah kebijakan kesehatan teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah kebijakan kesehatan. Masih ingat topik sebelumnya kita membahas tentang apa? Sistem kebijakan kesehatan ya, yang mana sudah kita pelajari ada sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendekatan sistem kebijakan kesehatan dan juga proses kebijakan kesehatan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pokok bahasan masalah kebijakan kesehatan yang terdiri dari 2 sub pokok bahasan. Yang pertama, identifikasi akar penyebab masalah ya. Kemudian yang kedua adalah prioritas penyebab masalah kesehatan. Mulai dari yang pertama dulu ya, kita cari tahu dulu nih masalah kebijakan kesehatan dari yang nomor 1, identifikasi
akar penyebab masalah. Berikutnya terkait dengan identifikasi akar penyebab masalah dari suatu kebijakan kesehatan. Ada 3 poin penting nih yang harus teman-teman pelajari. Mulai dari yang pertama, analisis pohon masalah. Pernah dengar sebelumnya? Pernah. Berikutnya ada analisis 5 why. Kenapa disebut 5 why? Karena ada 5 kenapa. Gitu kan? Iya. Kemudian yang ketiga ada analisis fishbone atau biasanya dikenal dengan Tulang ikan. Ada ketiga identifikasi yang harus teman-teman ketahui. Bagaimana sih cara mengidentifikasi secara benar? Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, yang pertama analisa pohon Masalah. Seperti yang teman-teman lihat, ada gambar sebuah pohon di sini. Pohon apa kira-kira? Dingin. Pohon beringin. Oke. Yang perlu kita perhatikan ya, ada poin yang pertama adalah di bagian batang. Di bagian batang itu menggambarkan sebuah masalah kesehatan yang sedang terjadi atau yang perlu diberikan sebuah solusi. Ya, permasalahannya tentang apa sih temanya, topiknya gitu kan. Kemudian bagian akar. Akar itu kan sangat banyak ya. Kalau batang mah hanya satu. Ya kan teman-teman, sedangkan akar itu ada banyak akarnya. Bercabang-cabang. Nah, itu menggambarkan sebuah penyebab masalah. Makanya di gambar itu ada penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3, 4, dan seterusnya. Ya. Berikutnya yang paling atas ya digambarkan oleh sebuah daun. Daun itu kan ada banyak ya. Daun itu menggambarkan sebuah konsekuensi atau efek. Atau biasanya teman-teman bisa menyebutnya juga dengan akibat. Dari permasalahan itu mengakibatkan apa sih? Nah, namanya seperti itu. Kita langsung saja ke contoh. Nah, ini adalah contoh analisa pohon masalah berkaitan dengan malnutrisi. Ya, misal nih, malnutrisi penyebab yang pertama itu kira-kira kenapa, teman-teman? Biasanya karena kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Misalnya seperti itu ya, itu adalah penyebab yang level pertama. Terus kira-kira nih teman-teman, kalau ada seseorang yang makanannya itu kurang bergizi, karena apa kira-kira? Pengetahuannya kurang. Pengetahuannya kurang. Kemudian dia tingkat ekonominya rendah, gitu kan? Kemudian misal ada lagi gagal panen, bisa kan seperti itu? Nah, kemudian udah bisa dipahami ya terkait dengan penyebabnya itu seperti apa? Kita beralih ke yang bagian konsekuensi atau efek atau akibat. Nah, kira-kira malnutrisi itu bisa mengakibatkan apa, teman-teman? Sebuah penyakit tertentu, gitu ya. Kemudian SDM-nya rendah, ya kan? Kualitasnya tidak bagus atau kurang baik. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah konsekuensi atau efek dari sebuah masalah malnutrisi. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa. Nah, dari setiap penyebab yang pertama itu nanti dia ada turunannya, level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa. Begitu juga dengan penyebab yang kedua, nanti juga dia ada levelnya, level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan konsekuensi atau efek atau akibat tadi. Dari masing-masing efek itu nanti juga ada levelnya, ya, berurutan atau bertingkat, seperti itu nanti contohnya. Kemudian yang kedua nih, ya, ada analisis 5 why atau 5 kenapa gitu kan. Nah, biasanya berbentuk tabel, teman-teman. Ya, tabel itu terdiri dari nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Kemudian ada pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang perlu kita ingat pada saat kita membuat pertanyaan ataupun jawaban itu harus saling berkaitan atau saling sinkron. Tidak boleh berbeda-beda alurnya atau skupnya dari penyebab tersebut. Ini contohnya, teman-teman. Di sini ada sebuah contoh analisis 5 why atau 5 kenapa ya. Mulai dari yang pertama nih, kita pelajari dulu. Misal nih, saya berikan contoh pertanyaan. Kenapa balita stunting tidak dibawa ke layanan kesehatan secara rutin? Nah, jawabannya apa nih kira-kira? Oh, karena tidak semua orang tua itu tahu bahwasannya stunting ini cukup berbahaya di masa yang akan mendatang. Nah, misal seperti itu ya jawabannya. Maka pertanyaan yang kedua harus berkaitan dengan jawabannya tadi, teman-teman.
Maka pertanyaannya, kenapa orang tua tidak tahu efek dari something yang akan terjadi di akan datang? Nah, maka jawabannya juga harus berkaitan, gitu kan? Misal nih jawabannya, puskesmas tidak melakukan edukasi masyarakat secara maksimal, gitu kan? Nah, pada saat kita membuat pertanyaan yang ketiga, harus berkaitan dengan jawaban tadi. Ya kan? Harus berkaitan, harus sinkron, gitu kan? Makanya yang ketiga ada sebuah pertanyaan, kenapa puskesmas tidak mengedukasi masyarakat dengan maksimal di desa A, misal contohnya? Maka jawabannya bisa jadi karena letak dari desa A itu relatif jauh. Kayak tadi ya, 3T, tertinggal, terpelosok, Terpencil. kecil gitu kan teman-teman. Jadi tidak memungkinkan untuk membentuk kader kesehatan di sana. Ya, karena sulit dijangkau. Maka dari jawaban itu harus nyambung lagi ke pertanyaan yang berikutnya, ya. Kenapa tidak terbentuk kader kesehatan di desa A? Ya, maka jawabannya karena untuk menginisiasi pembentukan kader itu membutuhkan sumber daya yang mendukung. Nah, dari jawaban itu juga harus sinkron lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Misal nih, kenapa tidak tersedia sumber daya kesehatan yang mendukung pada program pembentukan kader kesehatan di desa A gitu kan? Maka jawabannya mungkin ya bisa jadi karena pemerintah itu kurang support atau tidak mengalokasikan dana terkait dengan inisiasi kader kesehatan. Mungkin nih pemerintah itu fokus pada pengalokasian dana untuk pembangunan desa ya. Jadi program-program di kesehatan itu terabaikan. Misalnya seperti itu. Identifikasi masalah yang berikutnya yaitu bisa kita analisis menggunakan fishbone atau tulang ikan ya teman-teman. Bentuknya udah seperti tulang ikan ya, ada bagian kepala dan ekor. Yang paling gampang itu ya kalau menggambar. Kepala itu menggambarkan masalah kesehatan yang sedang terjadi itu seperti apa. Ya. Kemudian dari apa ya bagian badan atau sirip-siripnya itu bisa diuraikan menjadi beberapa penyebab masalah. Ya. Di situ ada 4 penyebab masalah. Nanti bisa kita uraikan satu persatu dari penyebab-penyebab tersebut. Sehingga tampilannya akan lebih banyak. Teman-teman, ini adalah contoh dari analisis fishbone ya atau tulang ikan. Ya. Di bagian kepala, karena tadi menggambarkan sebuah masalah dari kesehatan itu tentang apa gitu ya. Kita contohkan terkait dengan malnutrisi. Ya. Nah, ada 4 penyebab utama nih dari malnutrisi. Yang pertama terkait dengan apa teman-teman? Kekurangan makanan. Terus yang kedua, perawatan yang kurang. Yang ketiga, kondisi kesehatan yang buruk gitu ya. Dan yang keempat, konsumsi makanan Tidak bergizi. Nah, masing-masing penyebab ini itu ada turunan atau level penyebabnya. Masalahnya itu karena apa? Kita ambil contoh dari kekurangan makanan. Ya, biasanya disebabkan karena gagal panen, contohnya. Penyebab yang lain mungkin karena tidak punya uang untuk membeli makanan, sama makanan yang bergizi. Selain itu juga income atau pendapatan masyarakat itu rendah, gitu ya. Dan juga bisa terjadi karena kerusakan lingkungan. Ada masyarakat yang gagal panen tadi, teman-teman. Jadi kebutuhan terkait dengan makanan bergizinya kurang, sebenarnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Setiap penyebab itu tentu ada penyebab-penyebab di bawahnya atau level berikutnya itu seperti apa. Untuk setiap permasalahan ya dari masing-masing penyebab tadi tentu ada beberapa penyebab yang lain teman-teman. Karena penyebab tadi ada tingkatannya ya kan, mulai dari level 1, 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita beralih ke sub pokok bahasan yang kedua yaitu tentang prioritas penyebab masalah kesehatan. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari penyebab itu dikarenakan karena apa saja sih? Nah, tentu harus kita urutkan mana sih yang menjadi prioritasnya, gitu kan? Karena harapannya kalau kita tahu prioritas itu ada di mana, kita bisa segera mengatasi dari penyebab yang paling pertama atau yang paling utama tadi, ya teman-teman. Hal yang paling mudah membantu kita untuk menentukan prioritas penyebab masalah kesehatan itu dengan menyusun pada sebuah tabel ya. Tabel itu terdiri dari beberapa hal atau beberapa item, mulai dari kriteria. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kriteria 1 itu apa, kriteria 2 itu apa, kriteria 3 itu apa, dan seterusnya. Ya. Di sebelah kanan itu ada bobot. Bobot itu rentangnya 1 sampai 5 dari masing-masing kriteria tadi.
Sebelah kanan lagi ada penyebab masalah kesehatan. Yang tadi teman-teman sudah pelajari ya, ada penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3, dan seterusnya. Itu nanti dikasih rentang penilaian juga. Tapi rentang penilaiannya itu 1 sampai 10. Ya. Kalau kita sudah tahu rentangnya itu berapa nilainya, baru kita kalikan nanti antara S dan juga B. B itu bobot. S itu skor dari penyebab masing-masing itu seperti apa. Bagian bawah nanti baru kita total dari perkalian tadi totalnya berapa, gitu kan? Baru setelah itu nanti ada urutan prioritas. Nah, nanti kita urutkan dari jumlah yang paling besar itu yang mana? Kita kasih urutan nomor 1 dan berikutnya. Langsung saja kita ke contoh. Ini adalah prioritas penyebab dari masalah kesehatan ya. Misal terjadi di sebuah kelurahan X contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman, prioritas penyebab masalah kesehatan yang terjadi di sebuah kelurahan X contohnya. Ya, bisa teman-teman pelajari di sini ada kriteria yang pertama itu apa teman-teman? Besar penyebab masalah. Kemudian kriteria yang kedua apa? Seberapa penting penyebab masalah harus ditangani. Seberapa penting sih penyebab masalah itu untuk segera ditangani gitu ya. Kemudian kriteria yang ketiga, Risiko dari penyebab masalah jika tidak segera ditangani. nah resiko jika permasalahan itu tidak segera ditangani itu apa yang terjadi gitu kan. Nah teman-teman harus mulai memberikan bobot dari masing-masing kriteria. Misal kriteria yang pertama kita kasih bobot 5 misal ya. Kemudian kriteria yang kedua kita kasih bobot 4. Kriteria yang ketiga kita kasih bobot 3 ya. Tadi dari masalah kesehatan di kelurahan X ternyata penyebab yang pertama itu adalah tingginya malnutrisi pada anak ya. Di situ juga harus kita berikan skor 1 sampai 10 kan tadi. Coba kita masukkan ke tabel. Misal nih besar penyebab masalahnya 8 gitu ya. Maka 8 dikalikan 5. Bobotnya itu berapa? Oh 40 gitu kan. Begitu juga tingginya malnutrisi pada anak ya. Berkaitan dengan seberapa penting sih penyebab masalah harus ditangani. Misal kita berikan skor 8, maka 8 dikalikan 4 berapa? 32 gitu ya. Kemudian kriteria yang ketiga, resiko dari penyebab masalah jika tidak segera ditangani oleh penyebab yang pertama tadi, tingginya malnutrisi pada anak, kita kasih skor 6 misal. Maka 6 kali 3 18 gitu ya. Totalnya kita jumlah teman-teman tadi dari perkaliannya. 40 ditambah 32 ditambah 18 jumlahnya 90. Nah, begitu juga berlaku untuk penyebab yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kita kalikan antara bobot dengan kriteria itu berapa. Setelah ketemu totalnya, oh penyebab yang kedua itu 48. Oh ternyata penyebab yang ketiga itu adalah 60. Maka sudah kelihatan di situ prioritas yang paling tinggi skornya itu ada di penyebab nomor 1. Kita kasih angka 1 di situ sebagai urutan prioritasnya yang pertama. Ya, kemudian yang kedua yang mana? Oh, ternyata permasalahan yang ketiga, penyebab yang ketiga, yaitu terbatasnya akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, kita kasih prioritas nomor 2, ya. Kemudian berikutnya penyebab yang kedua, ternyata dia mendapatkan skor 48. Jadi kita berikan prioritas nomor 3. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa Ibu. Jadi kira-kira yang perlu kita tangani yang pertama, ya prioritas permasalahan yang pertama itu tentu berkaitan dengan tingginya malnutrisi pada anak. Kemudian terbatasnya akses ya pada fasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran dari pasien itu seperti apa. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Dari materi terkait dengan identifikasi akar masalah dan juga terkait dengan prioritas penyebab masalah kesehatan, adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Dipersilakan. Oke, yang pertama Mbak Gino dulu. Apa tujuan dari identifikasi akar penyebab masalah? Baik, pertanyaan bagus dari Mbak Gina ya. Jadi apa sih tujuan dari identifikasi akar penyebab masalah? Ya, terutama yang terjadi di bidang kebijakan kesehatan. Kira-kira kenapa teman-teman? Karena dengan adanya sebuah identifikasi yang kita lakukan ya untuk mencari tahu penyebab masalahnya itu apa saja sih, kita bisa menggali secara mendalam. Permasalahan yang perlu solusi itu apa saja, gitu kan? Kemudian kita juga tahu prioritas dari penyebab masalah itu yang perlu kita utamakan itu mulai dari mana dulu, ya. Jadi bisa kita memberikan sebuah solusi itu atau kita membuat sebuah kebijakan itu secara sistematis karena tahu urutannya.
oh penyebab yang paling utama ini, penyebab berikutnya ini. Jadi pada saat kita menjadi seorang decision maker, solusi yang kita berikan itu bisa tepat ya, sesuai dengan prioritas masalah yang terjadi, yang segera dibutuhkan solusi itu mulai dari mana. Itu Mbak Gina, bisa dipahami? Bisa, terima kasih Bu. Sama-sama. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mbak Sifanya, dipersilakan. Izin bertanya Ibu, setelah akar permasalahan dari masalah kebijakan kesehatan, kira-kira langkah setelah diidentifikasi, kira-kira apa sih langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan yang kedua ya dari teman kita, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa sih langkah berikutnya yang harus kita lakukan seandainya identifikasi masalah itu sudah kita lakukan? Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman? Nah, tentu dari identifikasi permasalahan yang sudah kita temukan ya, kita tahu poin-poin permasalahannya itu di mana aja. Tentu kita akan melakukan perbaikan, ya kan? Sebuah rencana aksi untuk melakukan perbaikan itu seperti apa? Gitu kan? Ada sebuah tindak lanjut dari permasalahan itu, membutuhkan sebuah solusi apa, kita lakukan solusi itu, gitu kan? Kemudian setelah kita lakukan, tidak berhenti di situ, teman-teman. Tapi harus kita lakukan monitoring dan evaluasi, gitu ya. Apakah yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan penyebab masalah tadi atau belum? Apalagi kalau muncul beberapa penyebab masalah, nah jangan sampai ada tumpang tindih penyelesaian masalah. Jadi harus disesuaikan, masalah ini butuh solusi apa, masalah yang kedua perlu solusi apa. Kalau udah kita lakukan, baru kita lakukan monitoring dan evaluasi. Ya, baru kita nanti tahu hasilnya itu seperti apa. Harapannya sesuai dengan sasaran yang menjadi kebijakan kesehatan tadi, gitu kan, sudah sesuai. Ya, itu mungkin. Bisa dipahami Mbak Sifanya? Bisa, Bu, terima kasih. Sama-sama. Kita berdiskusi ya. Di sini sudah terbentuk kelompok. Ada 4 kelompok masing-masing kurang lebih 5 orang ya, teman-teman. Silakan teman-teman bisa membahas beberapa hal terkait dengan identifikasi dari akar penyebab masalah. Mulai dari yang pertama ya, nanti bisa analisis pohon masalah. Kemudian kelompok berikutnya ada analisis 5 why atau 5 kenapa. Dan kelompok berikutnya ada juga analisis fishbone atau tulang ikan. Begitu juga untuk kelompok-kelompok yang lain. Silakan teman-teman bisa berdiskusi mulai dari sekarang. Kita berikan waktu 30 menit, cukup ya? Cukup ya. Setelah itu nanti kita ada yang presentasi di depan ya, sebagai perwakilan dari masing-masing tema dari identifikasi akar penyebab masalah kesehatan. Dipersilakan teman-teman. Oke, diskusinya sudah semua teman-teman? Sudah. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Silakan. Saya Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas diskusi dari kelompok kami tentang kesenjangan akses layanan kesehatan. Saya sendiri sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sania Ali. Langsung saja teman-teman. Jadi topik kita yaitu tentang kesenjangan akses layanan kesehatan. Nah, faktor penyebabnya sendiri yang pertama yaitu ada manusia. Faktor dari manusia sendiri itu ada kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil. Selanjutnya ada kualitas tenaga medis yang belum merata. Lalu tingkat empati dan komunikasi tenaga kesehatan yang masih rendah. Lalu selanjutnya ada kurangnya integrasi antar sektor dalam penyediaan layanan kesehatan. Jadi tidak bisa kesehatan berdiri sendiri, dia harus kolaborasi dengan kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Masalah utama kesenjangan akses layanan kesehatan, jadi solusinya yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh daerah di Indonesia, mau itu di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sania atas presentasinya, bagus sekali ya teman-teman. Sangat disampaikan dengan jelas terkait dengan hasil diskusinya. Semoga juga memberikan sebuah manfaat terkait dengan kesenjangan akses dari layanan kesehatan itu seperti apa ya. Begitu juga beserta dengan penyebab-penyebabnya, ada banyak banget tadi ya disampaikan oleh Mbak Sania. Kita bisa mempelajarinya secara detail itu seperti apa. Teman-teman, sudah jelas semuanya ya terkait dengan materi kita hari ini. Sudah ya. Jadi terkait dengan bab masalah kebijakan kesehatan yang mana membahas terkait dengan dua subbab. Yang pertama terkait dengan akar penyebab masalah kebijakan kesehatan, dan yang kedua terkait dengan prioritas penyebab masalah kebijakan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya indikator untuk akar penyebab masalah kebijakan kesehatan ada 3 yang sudah kita pelajari tadi ya. Mulai dari yang pertama adalah pohon masalah. Kemudian yang kedua terkait dengan
5 by atau 5 nama. Dan kemudian yang ketiga ada fishbone atau tulang ikan. Nah, semuanya ini diperlukan untuk merumuskan sebuah kebijakan agar kebijakan yang kita buat ini sesuai dengan masalahnya, bisa memberikan sebuah solusi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena dengan adanya kita tahu nih masalah-masalah yang muncul, ya, itu apa saja, maka kita mudah untuk merumuskan sebuah kebijakan kesehatan. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian sebab yang kedua terkait dengan prioritas dari penyebab masalah kesehatan, ya, yang tadi dalam bentuk tabel, teman-teman bisa memberikan sebuah kriteria apa saja dan juga penyebabnya apa saja, ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa mengurutkannya sesuai dengan prioritas yang terjadi di topik tersebut itu seperti apa. Setelah kalian urutkan, tentu kalian tahu mana yang akan menjadi prioritas dari kalian. Sehingga prioritas tersebut memudahkan teman-teman untuk memberikan sebuah intervensi kebijakan kesehatan ke masa depan itu seperti apa. Ya, harapannya segala bentuk yang kalian upayakan itu bisa memberikan solusi yang baik, yang tepat sasaran gitu ya teman-teman, sehingga meningkatkan dari kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Teman-teman, selanjutnya ada sebuah penugasan untuk teman-teman. Tugasnya terkait dengan membuat sebuah prioritas dari penyebab masalah kebijakan kesehatan, ya. Sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana sih menyusun sebuah prioritas dari penyebab masalah kebijakan kesehatan. Nanti silakan dibuat dalam bentuk tabel, kemudian kriterianya disebutkan apa saja, dan penyebabnya itu ada berapa, disebutkan juga ya. Nah, jika nanti tugasnya sudah selesai, silakan teman-teman bisa mengupload pada e-learning kita, Sistem Informasi Akademik atau SIA event. Saya berikan waktu untuk pengumpulan tugasnya 1 minggu, apakah cukup? Cukup ya. Oke, nanti silakan untuk segera diupload teman-teman. Ini ada topik berikutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Dari materi tersebut terkait dengan agenda setting. Yang mana agenda setting ini yang pertama sebabnya yaitu berkaitan dengan konsep dasar dari agenda setting ya. Terus berikutnya sebab yang kedua kita akan mempelajari terkait dengan jenis-jenis dari agenda kebijakan kesehatan. Oke, nanti itu semuanya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya semuanya dan juga terima kasih atas antusiasnya. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini teman-teman, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melaksanakan perkuliahan hari ini dengan baik dan juga dengan lancar ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih kehadirannya teman-teman. Terima kasih juga sudah antusias di perkuliahan hari ini. Diskusinya juga sudah berjalan dengan baik. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan di minggu depan ya. Ya, mohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah Kebijakan Kesehatan pada program studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Unhas. Video ini merupakan bagian dari kelengkapan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dan diharapkan dapat memberikan pertimbangan positif dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.